bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD ya, atau si gold ini sendiri. Nah, cuma sebelum kita bahas si gold ini lebih lanjut ya, mungkin kita juga nanti akan bahas mengenai daily-nya, dan juga kita akan membahas mengenai COT level dan juga open intrinsic map-nya di sini gitu. Nah, kemudian yang pertama kali di sini kita akan lihat dulu adalah pergerakan dari si gold ini sendiri. Jadi kalau kita perhatikan untuk yang hari Jumat kemarin ya, kurang lebih di tanggal 5 Mei ya 2023, itu dia terjadi penurunan dari level harga 2050. Kalau kita perhatikan di sini sampai terendahnya itu di harga 1.999.46 ya kalau di sini gitu. Jadi sebagai, atau kita bisa bulatkan itu di angka 2000 ya sebagai area support ya, penurunannya dia. Oke, dari sini kita lihat dulu dari COT level. Nah, kalau dari COT reportnya dia ya, di sini update-nya itu tanggal 2 Mei 2023. Di sini ada bagian manage money, lalu ada bagian long, dan juga ada bagian dari si shortnya ini sendiri gitu. Nah, mungkin beberapa dari kalian juga ada komen ya, dan juga ada DM saya mengenai cara baca dari COT report ini. Nanti akan saya buatkan video khusus ya, yang akan saya masukkan ke GTSC juga mengenai cara baca dari COT report, dan juga terutama di penggunaan open intrinsic map yang ini ya gitu. Oke, di sini kita lihat dulu untuk COT reportnya itu ada di 7212 ya untuk bagian long ya. Kemudian untuk shortnya itu ada di minus ya, ini sih kalau kita perhatikan minus 3775 gitu. Jadi kalau kita perhatikan dari sentimen yang ada dari si pasar ini menunjukkan adanya ketergantungan bullish terhadap si gold ini sendiri. Bullishnya kenapa? Karena kalau kita perhatikan beberapa waktu belakang ini ya, itu si Amerika ya, atau si DXY ini sendiri juga memang cukup memberikan hasil yang kurang memuaskan untuk investor ya, terutama di mata dunia, dimana kalau kita perhatikan beberapa kali dolar itu juga sudah mulai ditinggalkan oleh beberapa negara sebagai alat pembayaran utamanya dia gitu. Jadi mulai digantikan seperti yen ya terutama ya, dan juga beberapa local currency lainnya yang memang sudah mulai disepakatin oleh beberapa negara gitu. Jadi memang kalau kita perhatikan dolar ini sudah mulai ditinggalkan sebagai alat pembayaran utama. Jadi nggak heran kalau misalkan dolar ini mencatat performa yang kurang bagus di 2023 ini gitu, terutama di kuartal 1 2023 ya, itu cukup buruk, penurunannya cukup banyak juga untuk si dolar ini sendiri. Oke, kalau kita perhatikan lagi ini kan berarti data ini itu dirilis tanggal 2 Mei ya. Kita coba lihat di sini. Untuk gold di tanggal 2 Mei itu memang memberikan dampak yang cukup positif ya. Di sini 2 Mei data dirilis. Tapi kan kalau dia kan ngasih ke publiknya itu setiap di akhir pekan. Nah, ini data goldnya naik gitu. Jadi memang sesuai dengan si COT levelnya gitu. Nah, ini memang kalau kita perhatikan karena memang data minggu depan akan dirilis minggu depan itu akan dirilis di minggu depannya lagi atau di weekendnya. Karena dari COT yang sebelumnya itu masih positif, jadi kita masih mempredik bahwa akan ada kenaikan yang lebih lanjut ya, atau masih bisa untuk proses retest lagi ke 2050 ini sendiri gitu. Nah, lalu kita itu kan dari COT report. Nah, kemudian kalau kita perhatikan lagi dari open intrinsic map ya, atau OI datanya di sini. Ini OI data ini dia update langsung ya, setiap akhir perdagangan dia selalu update. Ini update terakhir di tanggal 5 Mei ya, hari Jumat kemarin. Kalau kita perhatikan harga gold itu kan dia berhenti di level 2000 ya, atau 1.999.46, tapi di 2000 kalau kita lihat di sini. Nah, di 2000 ini kalau kita perhatikan itu ada kurang lebih yang manggilnya itu ya, di bagian P-nya ini, putnya ini yang menaruh duit itu ada sekitar 382. Jadi memang sudah berkurang banyak karena memang sudah dipanggil ke sana. Kemudian ada di untuk yang call-nya itu ada di 58 ya, berbeda dengan hari yang sebelumnya. Kalau kita perhatikan di sini di tanggal 4. Nah, kalau di tanggal 4 kemarin ya, untuk angka 2000 itu sekitar 547 gitu. Jadi memang ada penurunan. Kemudian di 2050 juga kalau kita perhatikan itu ada sekitar di 339. Nah, terus kalau kita lihat lagi di tanggal-tanggal yang sebelumnya ya, seperti tanggal 3 ini, kalau kita perhatikan antara 2000 sama 2050
Nah ini untuk di angka 2000 itu sekitar 62. Oke, terus kemudian yang kita perhatikan di sini adalah kalau kita lihat memang di sini di 2050 ya. Ini kan 339 untuk bagian call-nya, kemudian put-nya itu ada sekitar 16. Nah, kemudian di angka 2000 itu ada sekitar 547 ya untuk di bagian put money-nya. Lalu kemudian call-nya itu ada di bagian 69 gitu. Nah, ini terakhir ya di tanggal 5 Mei ini. Ya, atau di hari Jumat kemarin kalau kita perhatikan di 2050 juga sudah cukup berkurang banyak ya. Dan bagian call-nya itu sekarang berubah menjadi 282 gitu. Tapi kalau untuk 2040 kalau kita perhatikan cukup stabil ya di 924. Kalau di 2000-nya ini yaitu masih ada nih di bagian put money-nya itu sekitar 382. Tapi call-nya itu berkurang dari yang 69 menjadi 58. Oke, jadi itu untuk OI datanya ya. Tapi kalau kita perhatikan begitu dia break dari 2000 ini kan supportnya ya kan. Berarti the next targetnya itu ada di kurang lebih 1980 kembali gitu. 1980 itu ada sekitar 488. Kenapa sih kita ngambil 1990? Karena untuk area support ini memang bisa di area support ya sebagai 1990 ini dia ada di angka 404. Tapi kalau untuk yang lebih banyak yaitu ada di 1980 ya. Ini mendekatin level support weekly yang selalu kita bahas ya 1988 tersebut ya 1997 ya. Kemudian ada lagi di 1950. Nah, ini adalah major supportnya dia berdasarkan dengan data yang ada. Kalau untuk minor support berarti kita tahu nih 1990, kemudian ada di 1970 ya kan dan 1960. Nah, itu major supportnya, minor supportnya dia. Tapi kalau major berdasarkan data ada di 1950, kemudian 1980 ya kan. Nah, itu dua level itu yang harus kita perhatikan. Oke, kemudian tapi ini belum ada nih yang mau manggil ke level tersebut gitu, karena memang masih banyak beberapa investor kalau kita perhatikan lebih banyak call-nya itu ya di atas 2000. Jadi 2000 ke bawah call-nya cenderung kosong, tapi di atas 2000 call-nya itu justru lebih banyak, dan bahkan kebalikannya put money-nya itu atau yang benar duitnya itu kosong di sini, jadi nggak ada ya. Nah, yang paling banyak di mana sih? Di 2100. Nah, ini top record lagi nih di 2100 sekitar 1561. Nah, ini kita nggak tahu nih kapan akan kesampaian di sini. Tapi biasa kalau dari data sendiri biasa akan diayunin ke bawah dulu untuk dinaikkan ke level harga target dari si investor tersebut gitu. Kemudian di 2075 ya kan, 2050 dan 2040 itu adalah beberapa level resisten yang memang tergolong kuat untuk si gold itu sendiri berdasarkan dengan data OI ini. Oke, sekarang kita lanjut. Tadi kan 1980 ya, kita coba sesuaikan. Nah, 1980 berarti kan ada di sini. Ya, kalau dari daily, berarti gold itu butuh break dari 1980 untuk penurunan ke bawah dengan area support itu kurang lebih di level 1950. Nah, berarti selama di atas angka 2000 ya kan, ini kalau kita perhatikan ini kan 2000 nih. Nah, berarti di atas level ini dia masih cenderung untuk retest kembali ke 2050 atau bahkan lebih ya. Lebih itu maksudnya bisa di atas 2050, maksudnya dia bisa retest ke 2070 atau bahkan ke 2100 seperti yang ada di OI data tersebut gitu. Itu kalau kita bicarakan berdasarkan dengan data yang ada di gold ini sendiri ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi dari analisa teknikal ya. Kalau dari segi technical analysis kita perhatikan di daily-nya ini ada triple pattern ya. Kalau sini saya sebut sini adalah evening star. Tapi kalian boleh komen ya kalau misalkan kalian punya pandangan lain mengenai pattern ini gitu. Tapi kalau dari saya ini adalah evening star. Jadi bisa evening star, bisa juga ini double top ya. Ini top yang pertama di tanggal 13 April dan tanggal 14 April. Kemudian ini top yang kedua di tanggal 4 Mei dan juga tanggal 5 Mei gitu. Jadi memang tergantung dari perspektif kita mau lihatnya bagaimana gitu. Karena memang setiap trader pasti punya pandangan yang berbeda. Ada yang lihatnya ini adalah evening star, kemudian ada yang lihatnya ini double top atau yang lainnya. Jadi kalian boleh komen kalau misalkan kalian punya pandangan lain di luar yang saya jelaskan di sini gitu. Nah, ini kalau kita perhatikan sih memang secara struktur harga itu masih naik ya, tapi secara teknikal dia butuh koreksi dulu ke bawah kurang lebih ke 1980 atau 1950 ya. Bahkan memang harusnya dia itu bisa nutup gapnya di sini gitu. Ini memang belum ditutup dengan sempurna karena baru ditutup dengan menggunakan shadow.
Biasa gap itu kalau ditutup sempurna itu harus menggunakan body candle terlebih dahulu gitu. Tapi kan memang kalau dari COT dan juga dari OI data itu belum memungkinkan datanya atau harganya untuk lari ke sini kembali gitu. Ini memang potensinya si gold ini secara pergerakan itu masih bullish ya, dan juga secara data masih bullish gitu. Oke, sekarang kita lanjut. Ini dari daily-nya kan. Kemudian ini ada dari si DXY. Kalau dari DXY sendiri sih sebenarnya ya karena memang si goldnya down uptrend, berarti DXY kan downtrend. Nah, kalau DXY sendiri dia masih belum bisa break dari level harga 101.050, yang dimana ini di area support GD juga yang cukup kuat untuk si DXY, dan dia coba berusaha nih membentuk trend naik. Ini ada poin 1 ya di sini, ini poin 2, atau ini ada poin 3 ya kan. Nah, sama yang 2 ini, kalau yang atas ini juga sama, dia berusaha untuk channeling harga naik, walaupun kenaikan itu tidak begitu signifikan kalau kita perhatikan. Dan ini dia juga tertahan di level harga 61.50, 61.8 dan juga 50, atau dari area golden ratio dari si Fibonacci retracement tersebut kan. Kita ukurnya dari sini, dari atas sampai ke bawah sini, ketemunya di sini, dan dia rejectnya itu pas di area golden ratio nya dia di sini. Oke, kemudian kita lanjut di bagian gold ya, tapi ini time frame yang lebih kecil, kita pakai time frame 1 jam. Nah, ini untuk mapping intraday sebenarnya ya. Nah, cuma kalau kemarin kan kita bahas bahwa gold itu ada bagian sini ya, sebagai 2050 itu sebagai area resistennya dia. Kalau dia belum bisa break berarti dia lanjut turun ya. Tapi kan saya bilang saya cenderung wait and see dan mencari area posisi sell gitu, karena memang posisinya itu adalah dia belum bisa break dari 2050 gitu. Nah, ini ada beberapa juga yang DM saya memang yang mendapatkan setup tersebut memang penurunannya cukup signifikan ya, dari 2050 sampai 2000 berapa. Kalau kita perhatikan sih 2000 ya 1.946 itu ya, cuma sini kita bulatkan jadi angka 2000 aja untuk penurunannya dia gitu. Nah, ini penurunannya itu kalau kita lihat tertahan ya di level harga kurang lebih di angka level support ya. Supportnya itu di 2003 yang terjadi pada tanggal, atau yang terbentuk ya pada tanggal mulai dari tanggal 26 April yang ini. Nah, ini di 1 Mei ya, ini dia breakout itu tanggal 2 Mei, kemudian di retest lagi itu kurang lebih di tanggal 5 Mei kemarin gitu. Nah, ini dia pullback di sini. Jadi kemarin kita mappingnya itu di sini ya, ada di 2014 2018, ternyata langsung di break sama dia, kemudian dia juga lanjut ya, penurunannya cukup ekstrim kalau saya lihat. Jadi kita juga udah nggak heran ya, karena memang itu hari Jumat juga dia sempat pullback ya, atau sempat berhenti di angka 2009-2010 ya, kemudian dia lanjut lagi turun sampai ke 2003 gitu kalau kita perhatikan. Jadi memang dia mengincar area support yang cukup kuat di sini, atau mendekati level harga 2000 nya dia gitu, psikologis levelnya dia. Nah, ini kalau kita mau tarik lagi, nah ini kotaknya kita hapus dulu. Oke, kita hapus. Kita akan coba tarik kurang lebih area retracementnya untuk si gold ini sendiri ya kan. Tapi kalau dari 1 jam ya memang hitungannya adalah dia sudah break ya. Ini low-nya dia sudah break dari 2009 ya. Kalau untuk 1 jam artinya kita coba cek untuk level retracementnya dia di sini. Nah, kalau untuk retracement level yaitu kurang lebih di harga 2027 sampai 2034. Nah, ini harus kita perhatikan. Jadi selama di bawah 2033 ya, sebenarnya emang ini juga di level area yang cukup menentukan ya. Di bawah 2033 saya akan cenderung untuk cari area sell ya, karena memang ini juga bertepatan dengan area golden ratio-nya si gold itu sendiri. Yang ini kan udah ada chartnya nih kalau kita perhatikan di sini gitu kan. Nah, dengan target harga berarti kurang lebih nanti di 2021 ya, kemudian sampai ke 2000 lagi nih, ke sini lagi itu target harganya gitu. Tapi kan ini belum konfirmasi, kita masih butuh konfirmasi lebih lanjut lagi, karena juga kalau kita perhatikan dari si DXY sendiri juga masih cukup melemah ya. Jadi itu kalau dari saya, berarti di atas 2033 kita lebih prefer untuk cari area buy, karena memang kalau kita perhatikan dari histori kanal yang ada yang ini
Begitu gold bertahan di atas 2033, itu prefer untuk cari buy dengan target harga 2050 sampai 2056 kembali gitu. Jadi di zona yang ini, yang kuning ini kembali. Jadi itu yang ingin saya sampaikan untuk intraday mapping si XAUUSD sendiri ya. Ini berdasarkan dengan technical analysis. Jadi hari ini di video ini kita juga udah bahas dua ya. Yang pertama mengenai fundamental analysis dan yang kedua mengenai technical analysis. Oke, jadi sekian dari saya. Kalau misalkan kalian ada pandangan lain ya, atau misalkan ada pembahasan lain ya di luar gold ini sendiri, atau misalkan kalian punya berita yang belum saya sampaikan di sini, silahkan kalian komen di kolom komentar, dan boleh kalian juga bagikan ya ke teman-teman kalian bagi mereka yang membutuhkan analisa teknikal XAUUSD. Dan jika kalian suka dengan video, jangan lupa di like dan juga subscribe channel YouTube Diana Trading ID. Oke, kita tunggu untuk feedbacknya. Kalau misalkan kalian mau komen, silakan kita bisa diskusi di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.